Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, teks hadisnya begini: qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lil muslimi ala muslim sittun bil ma'ruf yusallimu alaihi idza laqiyahu wa yujibuhu idza da'ahu wa yusammituhu idza atasa wa ya'uduhu idza marida wa yatba'u janazatahu idza mata wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadis nomor 2660, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak kebaikan seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Satu, mengucapkan salam jika bertemu. Kemudian yang kedua, memenuhi undangannya. Yang ketiga, mendoakan yarhamukallah, semoga Allah memberimu rahmat, apabila dia bersin yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian menjenguknya apabila sakit. Kemudian yang kelima, mengiringi jenazahnya apabila meninggal, dan mencintainya sebagaimana mencintai diri sendiri. Ada 6 hal ini, saya tidak akan ngupas lebih rinci atau semua saya kupas, tidak. Cuma ini ada persoalan yang mungkin perlu untuk dicermati oleh kita kalangan kaum muslimin, yang berkait dengan apabila saudara kita meninggal. Ada saudara kita meninggal, persoalannya sederhana sebenarnya. Kalau saudara kita itu meninggal, sebagai seorang muslim, sesama muslim itu kan, kalau sudah jelas jenazah tadi sudah meninggal, segera kita mandikan, kemudian kita kafani, kita sholatkan, kemudian kita makamkan. Nah, di masyarakat kita itu yang namanya, maaf ini, Anda yang hadir ini boleh jadi tersinggung ya, tapi ini penting, ini harus saya ingatkan ini. Coba kalau layat itu loh, di masyarakat kita, kalau layat itu apa itu? Rata-rata hanya yang penting tunjuk muka, itu tunjuk muka. Kemudian kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Bahkan ada yang, maaf ini, sok menggojek-gojek itu, masih ketawa-ketiwi di tempat kematian itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ditanya sahabat, pernah ditanya sahabat, mungkin panjenengan ingat kajian kita kemarin di surat Al-An'am ayat 125 itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, siapa orang Islam yang cerdas itu? Gitu. Rasulullah tidak menyebutkan orang Islam yang cerdas itu yang pandai astronomi, pandai ilmu kimia, pandai ilmu fisika, pandai aljabar, pandai komputer. Tidak. Ternyata orang yang cerdas, kata Nabi, yakni orang yang senantiasa sadar dan dia ingat akan kematian, ingat akan mati. Kemudian yang kedua, menyiapkan bekal apa setelah itu.
Itu orang yang cerdas, kata Nabi. Bukan orang yang karena pandai ilmu fisika, ilmu kimia, biologi, macam-macam, bukan. Tetapi orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang mudah mengingat akan kematian dan mempersiapkan bekal sesudah kematiannya itu. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu hal yang perlu kita cermati berkait dengan kematian itu. Kalau kita ini sedang melayat, sebenarnya kan kita diingatkan oleh Allah bahwa saat itu saudara kita telah dipanggil, telah dipanggil oleh Allah. Kapan Anda akan menyusul? Sementara Allah sudah menetapkan, kalau sudah berbicara tentang kematian itu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, maka tidak bisa dimundurkan atau ditunda bareng saat, juga tidak bisa dimajukan. Nah, kalau kita melayat, sebenarnya kan kita ini diingatkan kapan kita dipanggil, sementara Allah sudah membuat jadwalnya, kita nggak tahu. Oleh karenanya kaum muslimin, Allah sudah mengingatkan kepada kita, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Surat Luqman surat ke-31 ayat yang ke-34, Allah telah mengingatkan seperti itu. Ketika berbicara tentang kematian, Allah saja yang tahu kapan kita mati, kita nggak tahu. Tetapi kematian adalah pasti. Kematian itu pasti. Bekal apa yang sudah kita bawa? Sering kita tidak memikirkan bekal yang akan kita bawa. Kita numpuk-numpuk harta. Jangan-jangan yang ngomong juga begitu, ya. Ngumpul-ngumpulkan harta. Kemudian yang akan kita bawa nggak ada. Sementara harta itu sebenarnya bisa kita bawa. Bisa kita bawa. Oleh karenanya Nabi mengingatkan kalau ada orang yang sudah sepuh, ya, itu supaya membuat wasiat sebagian nanti untuk bekal akhiratnya. Jadi jangan semua ditinggal, tapi sebagian dibawa, artinya untuk amal untuk dirinya. Itu berkait dengan kematian. Tapi yang saya kaji atau yang saya sampaikan kesempatan ini bukan itu saja sebenarnya. Saya ingin mencoba mengingatkan kepada jamaah, kepada kaum muslimin, mari kalau kita ini takziah itu, kalau ngerukti jenazah kan ya bisa 2-3 orang sudah selesai. Kemudian nanti memakamkan kan juga begitu. Memakamkan tidak terlalu orang banyak. Tetapi menyolatkan coba. Kalau bisa kita perhatikan itu, menyolatkan. Apa sih susahnya menyolatkan? Dari rumah, ya, dari rumah sudah wudhu. Yang hadir ini baca Fatihah bisa belum? Bisa. Baca sholawat bisa nggak? Bisa. Kemudian baca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, seterusnya itu bisa? Bisa. Oke, yang belum bisa nanti dikaji lagi, kan tidak panjang, ya. Kemudian baca doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firana walahu, kan tidak susah. Salam semua bisa. Sholat tidak pakai rukuk sujud, sholat jenazah, ya gampang kan? Gampang. Maka kalau kita takziah dari rumah, siapkan sudah wudhu. Di sana mengingat-ingat bahwa saudara kita telah dipanggil ke rahmatullah. Saudara kita telah meninggal. Nanti suatu saat kita akan dipanggil. Jadwalnya kita nggak tahu, tapi sudah dijadwal oleh Allah. Maka saya kadang-kadang kalau ada orang ulang tahun, pesta senang-senang itu, saya kadang-kadang ngelus dodo. Umurmu kan sudah dikurangi itu, tinggal berapa yang akan kau pergunakan kan gitu. Ya. Nah ini supaya menjadi perhatian bagi kita, solatkan. Kenapa begitu? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau saya bersama-sama dengan
jamaah di masjid, ada yang meninggal itu, saya pasti ingatkan itu, sebelum sholat saya ingatkan bahwa kita ini yang namanya kematian datangnya tidak bisa kita duga-duga. Ada orang yang sedang pipitan aja jatuh meninggal, teman saya udah 2 ya, pipitan, bukan berarti yang pipitan terus tak watin meninggal loh ya. Jadi monggo pipitan, saya juga nanti pipitan juga gitu ya, pipitan. Tapi saya juga punya teman itu sedang pulang dari pengajian, alhamdulillah, insya Allah ya, husnul khotimah. Kita kan melihatnya dari zahirnya, mudah-mudahan semua teman-teman kita kalau dipanggil itu ke rahmatullah ya, dipanggil ke rahmatullah. Nah, artinya apa? Kematian kita tidak tahu itu tadi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkait dengan menyolatkan dalam hadis riwayat Muslim, ini hadis sahih. An Aisyah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa sufi'u fihi mayat yang disolatkan oleh kaum muslimin dengan jumlah melebihi 100 orang, kata Nabi, dan semuanya mendoakan, maka doa mereka untuknya akan dikabulkan. Oleh karenanya Ibu Aisyah itu pernah ketika ada sahabat yang meninggal itu menyarankan supaya dibawa ke masjid nanti biar yang menyolatkan banyak. Nah, disolatkan 100 orang. Di lain hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, "Ma min rajulin muslimin yamutu, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Apabila ada seorang muslim ya meninggal dunia, kemudian disolatkan oleh lebih dari 40 orang yang mana mereka tidak menyekutukan Allah, 40 orang tadi bukan ada orang musyrik, niscaya Allah akan mengabulkan doa mereka untuknya. Kalau doa dikabulkan berarti apa? Yang mati tadi diampuni dosa-dosanya, masuk surga. Masya Allah. Siapa yang tidak senang kalau saudara-saudara kita masuk surga? Maka kalau kita ini ada orang meninggal, datang menyolatkan, jangan datang hanya sekedar kongko-kongko. Apalagi maaf ini, saya nganggo gojekan itu, nganggo kepaten itu kan aneh itu. Ya, ini. Saya kira begitu ya. Kita cukupkan. Mudah-mudahan ada perhatian. Bahkan ini maaf ini, terakhir. Man shalla alaihi thalathatu sufufin faqad aujaba. Ini ada kisahnya gitu, ada kisahnya. Jadi ketika ada orang meninggal itu sing nyolati kok sithik men gitu. Akhirnya dibikin 3 soft ya, 3 soft. Ketika 3 soft itu dia berdasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang disolatkan 3 soft maka dia wajib mendapatkan surga. Ini yo terus wong telu dijejer-jejer gitu, jangan. Jadi kalau kita ini dalam satu kelompok kajian kemudian kita pas melayat ya, wong 15 soalnya dijejer. Syukur-syukur yang menyolatkan ada 40, 100 lebih, masya Allah. Begitu ya. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.